Akhirnya 1 juta subscriber. Setelah berjuang lama nyampe juga yang ditargetin. Tapi yang bikin gue bahagia bukan hanya karena akhirnya gue mencapai 1 juta subscriber, tapi karena cara yang gue ambil. Cara yang gue ambil menuju ke sana adalah cara yang tidak bikin stres. Anda benci dengan bos Anda? Sama! Ayo nonton Office Zombie, sebuah acara dari Comika Event yang akan menampilkan stand up komedian ngebahas dunia perkantoran. Penasaran? Nonton! Nonton! Jadi ini di depan gue 997, di depan gue ini adalah live update-nya subscriber YouTube gue. Sekarang 999.997. Jadi bentar lagi 1 juta. Sesuatu yang diperjuangkan lama sekali. Tapi 998 Oh iya, 999.999. Terima kasih untuk semua subscriber. And we are officially A million and one. 1 juta subscriber, 1 juta 1. Terima kasih banyak. Kamu ada di beberapa konten YouTube Ayah loh. Kamu ada di beberapa konten YouTube Ayah, jadi Ayah berterima kasih sama kamu. Okay. Shira, gold play button is coming. Awesome. Gue mulai YouTube tahun 2009. Dan sebenarnya bukan gue yang mulai, si Rama, si teman kuliah gue yang sekarang juga salah satu komisaris Comika, dia yang bikin akun YouTube gue dan dia yang ngupload lagu Kami Tidak Takut waktu itu. Terus dari 2009 ke silver play button 100.000 subscriber itu 9 tahun. Gue nyampainya di 2018. Ada videonya juga di YouTube gue. Lalu dari 100.000 ke 1 juta, gue lakuin itu dalam 3 tahun berarti. Jadi 2018, 2019, 20, 21. Jadi, apakah itu cepat, apakah itu lama tergantung ya. Kalau misalkan standarnya di gue, berarti cepat dong. Dari 0 ke 100.000 9 tahun. Dari 100.000 ke 1 juta 3 tahun. Jadi, 100.000 dikali 10 kali lipat 1 juta, itu 3 tahun. Di saat gue sebenarnya 0 ke 100.000 nya aja 9 tahun. Jadi sebenarnya cepat sekali. Nah, tapi gue tahu ada yang suka ngebandingin pelan banget ya 1 jutanya. Oh mungkin dia ngitungnya dari awal kali ya, dari awal gue nge-YouTube. Kan gue awal nge-YouTube 2000 berapa tadi gue bilang? 2009. Emang lama kalau dari awal 2009. Nah, yang mau gue omongin ini kemungkinan sesuatu yang lu udah pernah tonton sebelumnya. Terutama kalau lu udah pernah nonton video YouTube gue yang judulnya 11 tahun jadi YouTuber nggak peduli trending. Karena gue mau ngomongin soal jalan yang gue ambil menuju ke 1 juta subscriber. Karena gue rasa masih banyak banget di kolom komentar gue yang ngomongin viewsnya dikit. Sayangnya videonya bagus, viewsnya dikit. Menurut gue, siapapun yang ngomong kayak gitu antara bukan atau belum menjadi content creator, belum bikin video YouTube, belum mulai kanal YouTube, atau udah mulai tapi jalan yang diambil jalan yang bikin stres. Ngejar views tuh stres. Kalau lu cek semua YouTuber, terus ditanya, ada tips nggak untuk orang yang mau jadi YouTuber? Ada tips nggak untuk orang yang mau memulai konten YouTube? Jawabannya selalu sama. Jawabannya adalah bikin konten yang lu suka. Kalimat pertama atau tips pertamanya selalu bikin konten yang lu suka, bukan bikin konten yang orang suka. Karena cara pikir bikin konten yang orang suka adalah cara pikir untuk mendapatkan views. Tapi ngejar views itu stres. Sementara untuk bisa sampai ke 1 juta subscriber, yang dibutuhkan adalah konsistensi. Nah, gue mau ngasih satu prinsip. Kalau lu mau jadi content creator, kenapa
gue bagi karena ini adalah pilihan profesi yang kelihatannya makin populer, dan bikin konten YouTube hanyalah satu jenis konten creator. Kalau lu bisa bikin konten YouTube, sebenarnya lu bisa bikin konten TikTok, konten Instagram, atau apapun konten-konten yang akan ada di depan. Entah lu mau jadi podcaster, dan masih banyak pilihan lagi yang kita belum tahu sekarang karena platformnya belum diciptakan gitu. Tapi kedepannya nanti menjadi content creator pasti akan ada terus pilihan karirnya. Nah, gue mau ngasih tahu bahwa prinsip ini prinsip yang kita pakai seharusnya, prinsip yang gue pakai dan banyak orang lain pakai juga. Complexity is the enemy of consistency. Complexity, kerumitan, is the enemy of consistency, adalah musuh konsistensi. Semakin rumit lu dalam bikin konten, semakin susah untuk konsisten. Sementara untuk nyampe 1 juta subscriber ya harus konsisten. Kalau misalnya lu bikin konten meledak 1 juta views, tapi kemudian cuma 3 video gitu, atau cuma 3 bulan ngerjainnya, atau cuma setahun lu kuat ngerjainnya, gue ragu sih nyampe ke 1 juta subscriber gitu. Karena yang dibutuhkan itu adalah konsistensinya. Nah, complexity ini yang sering jadi kendala. Gue ngeliat ada beberapa content creator tuh memulai dengan sangat kompleks. Dan gue adalah kayak antitesisnya kompleksitas kalau lu pikir-pikir. Dan video ini mungkin akan menjawab kenapa banyak bentuk video gue tuh seperti ini. Pakai handphone. Sampai dengan 1 juta subscriber. Bahkan ketika gue lagi ngomongin 1 juta subscriber, gue masih pakai handphone. Lu cek video gue sebelumnya 1 juta, selama proses menuju 1 juta subscriber, semuanya pada pakai handphone. Dan tentu ada video-video yang viewershipnya 4 juta. Ada nggak ya 4 juta ya? Kayaknya ada nih 4 juta. Ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, ada yang sejuta. Dan memang ada banyak video kayak gitu, dan video itu adalah video-video yang tidak dibuat pakai handphone, alias dibuat pakai, ya benar ada yang 4 juta, pakai produksi proper gitu ya. Tapi kalau hanya video 1 juta ini ada berapa sih video gue nih? Ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 4, 36, 37. Cuman 37 video gue yang 1 juta. Di antara 37 video itu yang pakai handphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, lu kurang sendiri tuh. 37 kurang 8. Semua video itu memang dibuat pakai produksi yang bagus. Tapi cuman 20-an video yang membuat gue 1 juta subscriber adalah justru video-video dari handphone. Video-video dari handphone, video-video kayak gini itu yang mengisi di antara 20-an video tersebut. Jadi lu tahu, tulang punggung dari yang membuat gue mencapai 1 juta subscriber adalah video-video handphone. Kenapa gue bikin pakai handphone? Karena complexity is the enemy of consistency. Bayangin kalau dari awal gue bikin video YouTube, gue harus bikin video yang pakai kamera SLR atau pakai kamera yang bagus gitu ya, kamera yang mahal. Terus gue pakai lampu. Udah pasti rumit. Sehingga modalnya harus gede di awal, dan itu nggak masuk akal karena waktu kita mulai YouTube nggak ada AdSense-nya. Makanya gue selalu menyarankan pakai handphone aja. Makanya gue selalu cerita waktu dulu banget tahun 2011, mungkin 2012 kayaknya, gue pernah ngeliat Dovi dan Jovi di Citos bikin konten pakai handphone. Mereka bikin konten social eksperimen, jadi kayak Jovi atau Dovi wawancara orang, wawancaranya pakai handphone, audionya dari handphone, yang ngerekam dari jauh pakai handphone. Gue ngeliat yang ngerekam dari jauh karena justru gue ngelewatin itu. Gue lagi jalan di Citos, ada orang lagi megang handphone ke arah bawah, orangnya dari atas, karena ceritanya candid gitu. Pas gue ngeliat siapa yang direkam, ternyata ada Andovi dan Jovi Alda Lopez lagi wawancara orang. Jadi Jovi juga zaman dulu pakai handphone, belum pakai mikrofon kayak begini bahkan. Kenapa? Karena complexity is the enemy of consistency. Kalau dari awal udah harus pakai lighting, harus pakai orang sound yang jaga soundnya pakai monitor dan pakai headphone, pakai kamera 3 kamera,
berapa banyak kru yang lu butuhkan. Lu baru mulai, pakai kru, siapa yang mau? Lu mau bayar? Kalau lu punya modal, oke, silakan aja. Tapi rasanya 90% content creator memulai juga nggak punya modal. Kan lu kan bukan kayak Raffi Ahmad yang udah kayak duluan dari TV, atau Baim Wong, atau siapapun yang udah punya modal duluan, lalu menjadi content creator dengan modal sehingga bisa beli kamera dan bisa bayar orang. Itu beda lagi. Itu pun pembukuan dari YouTube-nya juga nggak ada pasti. Dia subsidi silang, penghasilan dari kerjaan dipakai untuk ngebayarin dulu si krunya ini sehingga bisa bikin. Tapi 90% kayak lu, dan pendekatannya kayak gue, walaupun gue ada duitnya, gue nggak mau gitu, karena secara matematika nggak benar. Gue memilih untuk memulai duluan. Kalau lu bilang, gue mau minta bantuan teman-teman gue gitu, ya boleh aja. Mungkin untuk beberapa waktu mereka akan ngerjain tanpa dibayar, tapi lama-lama enggak. Dan ketika orang-orang ini pada nggak mau bantuin lu karena mereka punya pekerjaan lain yang ada duitnya, dan lu tentu akan memaklumi, siapa yang mau ngerjain? Makanya pakai handphone. Makanya gue contohin bahwa yang penting adalah konsistensi. Dan kalau lu rumit, nggak bisa konsisten. Banyak kru itu nggak wajar secara matematika. Kalau lu memulai dengan yang sederhana dulu, lu memulai dengan handphone dulu, lu akan lama-lama ngebangun penonton. Dan tiap penonton itu ada believer, ada orang yang percaya dengan apa yang lu lakukan. Antara dia suka sama lu, suka dengan karya lu, atau suka dengan tematik video lu, atau suka dengan tujuan lu bikin video-video tersebut. Dia yang merupakan believer akan bekerja dengan lu tanpa dibayar. Tapi untuk punya believer, lu harus bikin konten dulu. Nggak bisa lu mengharapkan nggak ada yang mau bantu gua, ya nggak ada yang believe sama lu, nggak ada yang percaya sama lu. Gimana bang caranya mereka percaya sama gua? Ya mulai bikin konten. Siapa yang bantuin gua? Nggak ada yang perlu bantuin lu. Bikin pakai handphone. Bikin aja kayak gini. Dan kalau misalnya lu bilang, Bang Panji mah bikin pakai handphone, yang nonton banyak karena terkenal. Sekali lagi, seperti yang gue udah sebut, di 11 tahun jadi YouTuber, nggak peduli trending, cari kanal YouTube Alif Bata. Gue cari deh. Alif Bata atau Alif Bata ya? Alif Bata. 4,96 juta. 4,96 juta. Subscribernya berapa? 106 subscribernya. Nggak pernah nih si Alif Bata ngomong, bahkan sebenarnya Alif Bata bener, Alif_ba_ta. Nggak pernah ngomong subscribe dan segala macemnya. Ini coba gue, biar gue nggak ngelanggar videonya dia, AdSense-nya dia. Udah mulai ngeliatin mukanya dengan lebih jelas sih, kameranya lebih baik nih. Tapi zaman dulu nih, 2 tahun yang lalu, videonya 11 juta subscriber. Lu nggak tahu Alif Bata ini siapa? Nah, ini baru gue biasa nih. Alif Bata biasa bikin video dengan tembok yang kotor, dan ada belajar, ada kayak poster untuk belajar baca gitu, belajar huruf. 11 juta. Bukan artis. Handphone doang juga ini. Kayaknya awalnya handphone deh. 2 tahun nih, Juli 3, 2019, 11 juta. 2 tahun yang lalu, 3,8 juta. Si Alif Bata ini kerjanya cuma main gitar doang aja. Dia ada mikrofon di gitar. Mikrofon beginian juga Saramonic gitu ya. Bukan Saramonic, ini apa sih? Ini apa nih? Boya BY-DM1. 100 ribuan kayaknya, atau berapa gitu. Pun kalau lu nggak punya modal, 100 ribu juga nggak ada. Gue tahu karena banyak subscriber gue yang bilang, gue nggak punya duit untuk jadi member lu. Member gue kan 30 ribu. Jadi kalau ada orang bilang, gue mesti nabung untuk punya 30 ribu, berarti kan emang nggak punya uang. Nah kalau lu nggak punya uang, yang gak usah pakai beginian. Kan awal-awal juga gue nggak pakai beginian. Subscriber lama gue yang ngikutin gue dari nggak tahu kapan, pasti ingat ada zaman-zamannya lu subscriber lama tuh suka komplain, bang audionya dibenerin dong gitu. Dan gue baru pakai mikrofon beginian mungkin 2019. Kayaknya ya. Iya, kayaknya 2019 deh, waktu gue wawancara pilot. Gue wawancara pilot, terus bilang, ini berapaan sih harganya?
100 apa 200 apa 100 gue lupa. Jadi dia langsung colokannya langsung flash gitu. Langsung ke iPhone. Gue bilang bagus juga nih. Iya, nanti gue kasih linknya. Gue beli deh udah. Dari tahun 2009 sampai tahun 2019. 10 tahun gue baru punya mikrofon. Nah jadi lo harus mulai dulu. Ingat materi stand up gue, mulai dulu aja terus bikin yang lebih baik. Mulai dulu aja. Jelek, bikin lagi yang lebih baik. Bikin lagi yang lebih baik. Awalnya nggak lebih baik secara teknis karena lo masih pakai handphone yang sama, tapi lebih baik secara konsep, lebih baik secara editan, lebih baik secara cahaya. Lo belajar untuk pakai practical light alias nggak pakai lighting. Lo mulai belajar kalau bikin konten lo ngeliat matahari keluarnya dari mana. Lo mulai ngeliat gue mau bikin konten di sebuah tempat. Gue reki dulu gue datang dulu ke sana dan ngeliat kalau gue bikinnya sore mataharinya kayak apa ya gitu. Lu mulai lebih baik dari sisi teknis. Habis itu mulai lebih baik dari sisi konsep gitu. Sesuatu yang sebenarnya ada di kepala lu, ada di dalam sini. Kalau mau konsep lebih baik, banyak baca, banyak nonton, banyak wawasan gitu. Nanti lama-lama lebih baik lagi dari sisi teknis karena makin ada modal, AdSense mulai masuk, mulai buka membership YouTube. Gue sangat menyarankan lu buka membership YouTube karena rata-rata dalam waktu singkat member tuh ngejar penghasilan AdSense. Duit dari membership ngejar penghasilan AdSense. Kayak Arif Brata itu kayaknya baru nggak nyampe sebulan dia buka membership udah 400. Dia 10.000 membershipnya. Dan membernya bisa nonton video-video dia stand up. 400. Gua sebulan 800. Subscriber gua saat itu 800.000, 900.000. 900.000 dalam 1 bulan gue dapat 800, dalam 2 bulan gue dapat 1.000 member. Si Arif Brata YouTube-nya tuh kalau nggak salah 30 ribuan kayaknya, 35 ribuan atau mungkin lebih atau 100 ribuan, gue juga lupa. Tapi yang pasti nggak 900 kan. Dalam waktu nggak nyampe sebulan 400, banyak loh itu. Banyak itu. Nah jadi mulai dulu aja terus bikin yang lebih baik. Mulai dulu aja terus bikin yang lebih baik. Dan nanti ketika udah lebih baik akan ada believer, dan believer ini akan jadi relawannya lu. Kalau lu ngeliat kanal-kanal YouTube banyak tuh anak-anak magang dari kuliah gitu, anak-anak dari kampus media kayak UMN, Universitas Multimedia Nasional Nusantara. Banyak tuh yang magangnya di YouTuber. Selama jadi YouTuber, gue baru punya admin tahun 2019 kayaknya si Shani. Makanya sejak 2019 gue ngeliat ada thumbnail, ada materi promo swipe up, terus desainer ngaruh nggak ke YouTube gue? Nggak sih. Si Randy desainer gue baru tahun ini. Itu juga lebih banyak ke Spotify. Nah jadi dengan lu mulai bikin pakai handphone, lu bisa menyederhanakan produksi. Lu bisa kerja sendiri, lu bisa nggak terlalu berat di ongkos. Karena kalau lu minjem duit atau nyari modal untuk beli alat untuk memulai kanal YouTube supaya produksinya bagus, lu akan dibebanin sama keinginan untuk views-nya banyak. Karena lu pengen cepat balik modal. Dan ketika lu ngejar views, stres itu. Sebenarnya ya, nyari views itu kan gampang dalam prinsip ya. Lu lihat aja di kanal YouTube yang trending, kan ada tuh trending. Benar gak sih? Lu ngeliat trending, udah gak ada trending ya sekarang ya. Adanya apa? Explore ya. Kalau dulu, ada nih trending. Tuh trending video. Lu lihat yang trending, abis itu lu naikin ombaknya. Jadi misalnya Lisa lagi punya video klip baru, reaction video Lisa banyak tuh. La Lisa TV debut, The Tonight Show starring Jimmy Fallon, trending kan nih, tumpangin, naik gitu. Atau tebalikin, lihat yang trending, tebalikin. Artinya kalau Lisa bikin video klip dan semua orang ngomong ini bagus, tebalikin. Video klip Lisa sampah, Lisa Blackpink, mendingan Lisa Bonet. Anjay, Lisa Bonet. Huxtables, ya, The Cosby Show, gokil, lawas banget gue. Ya itu gampang.
Tapi kan kemudian pertanyaannya, itu lu atau enggak? Karena kalau itu enggak lu, capek, kompleks jadinya. Complexity is the enemy of consistency. Bisa aja. Lu ngelihat apapun yang ada di YouTube, lu tumpangin. Bertrand Peto, Putra Ansu, dan Anet Delisia, sahabat akan pergi, tumpangin. Apalagi sini? NCT 127 Lemonade track video, tumpangin. Kisah pilu hantu endut, tumpangin. Tapi pertanyaannya, ini lu nggak? Ingat nggak waktu itu gue pernah bikin konten yang judulnya Saiful Jamil dan Kelakuan Media Kita. Di akhir gue nanya, pertanyaan, lu tuh lebah atau lalat? Kalau lu lalat, jangan ngelilingin tai. Nah, gue bukan ngomongin ini tai, tapi ini lagi ngomongin soal karakter gitu. Karena kalau misalkan lu sebenarnya nggak suka ngerjain konten-konten kayak gitu, ngebahas soal Lisa NCT 127, atau nggak suka ngomongin soal hantu-hantu, dan lu omongin, nyiksa diri lu, jadinya rumit, kompleks gitu, karena lu mesti nyari tahu sesuatu yang lu nggak suka gitu. Dan rumit karena lu harus selalu ngecek apa yang ada di trending, kemudian lu harus selalu mikir gimana caranya lu bisa bahas itu. Dibandingkan bikin video yang lu suka. Balik lagi ke pernyataan di awal. Bikin video lu suka, lu bikin aja. Itulah kenapa di YouTube gue masih banyak video-video yang gue tahu akan dapat 5.000 views, tetap gue bikin. Kenapa? Karena itu yang gue pengen. Ketika lu bilang lu pengen bikin apapun yang lu mau, lebih mudah. Bikin aja apapun yang lu mau. Ini, gue udah banyak banget video yang gue bikin cuman karena gue pengen aja gitu. Gue pengen aja gitu. Mudah gitu, lebih mudah setidaknya daripada tidak menjadi diri sendiri. Complexity is the enemy of consistency. Kuncinya adalah konsisten untuk mencapai yang lu pengen. Apapun itu. Lu pengen bisa jadi stand up comedian, konsisten. Nulis, konsisten, open mic. Lu pengen jadi stand up comedian yang world tour, konsisten bikin special. Lu pengen jadi apa? Apapun yang lu inginkan. Jadi aktor, jadi penulis, jadi podcaster, apapun yang lu inginkan, konsisten. Lu gak disebut jago catur kan kalau cuma menang sekali. Lu disebut jago catur kalau lu menang mulu. Gak usah disebut jago. Lu gak akan disebut hobinya catur kalau orang cuma ngeliat lu main sekali 2 kali. Orang sering ngeliat lu main catur disebut hobinya catur. Jadi konsisten. Gimana caranya konsisten? Sederhanakan, complexity is the enemy of consistency. Semakin kompleks, semakin susah untuk konsisten. Jadi bikin yang lu suka. Karena itu akan membuat lu bisa konsisten, dan konsistensi itu akan membantu lu mencapai apapun yang lu inginkan. Nah, gua selalu menginginkan siapapun untuk bisa mencapai cita-citanya. Nah, kalau misalkan cita-cita lu jadi YouTuber, cari cara untuk konsisten, sederhanakan produksi lu supaya bisa mencapai apapun yang lu inginkan. Dan dengan bikin konten yang lu suka, dengan bikin konten yang secara teknis sederhana, bisa pakai handphone, lu nggak mudah stres. Dan dengan tidak stres, lu akan bisa konsisten jadi YouTuber. Jadi YouTuber bisa stres. Apapun profesi di dunia ini bisa bikin stres. Jadi stand up comedian bisa bikin stres. Gak ada yang bilang ketika lu tahu passion lu terus hidup langsung jadi surgawi. Enggak. Tetap ada capeknya, tetap ada bosannya, tapi setidaknya perjalanannya, capeknya lu suka. Gue pernah bilang, cari pekerjaan yang capeknya bikin lu seneng. Cari pekerjaan yang capeknya bikin lu seneng. Ya. Jadi mungkin ini menjawab pertanyaan kenapa si Panji kalau bikin video viewsnya dikit, karena nggak perlu views. Kenapa ya bagus-bagus viewsnya dikit? Kalau itu mah udah jelas ya, kenapa videonya bagus viewsnya dikit. Pasti nggak nonton video-video gue yang lama, atau ya mungkin masih anak-anak. Gue selalu bilang kan, pasar itu kayak segitiga. Yang terdidik sedikit, yang pendidikannya menengah, sedang, yang paling bawah yang pendidikannya tidak terlalu baik. Ini juga masalah TV. Kalau lu mau ngincer banyak, ya lu ngincer yang di sini. Makanya sinetron kayak gitu, karena sinetron ngincer yang banyak. TV peduli banyak yang nonton, supaya
bisa ngomong ke pengiklan yang nonton gue banyak, tolong kasih iklan ke gue, dia pengen dapat duitnya. Ya kalau lo mau banyak, lo ngincer yang di sini. Tapi video gue tuh banyak ngincer ke yang di tengah, makanya ya sedikit. Makin berkualitas, makin sedikit gitu yang nonton daripada yang banyak. Susah sekali untuk bisa banyak yang nonton tapi berkualitas. Kayak Deddy Corbuzier aja, itu kan secara rataan kan banyak yang nonton. Tapi video dia yang paling bermanfaat di YouTube-nya dia, prediksi gue tuh mungkin nggak sebanyak yang lain. Yang skandal, yang kasus gitu ya. Nggak sebanyak yang lain gitu. Selalu Radit juga kayak gitu kok. Lu lihat aja video dia nge-review makanan atau nge-review air atau tutorial masak air dibandingkan dengan video dia ngajar, video teknis, ngajar nulis, ngajar stand up. Coba lu lihat. Karena beda market gitu. Yang suka yang berisi, yang di sini yang terdidik, dikit kan marketnya kan. Yang kalau lu mau ngincer yang di sini, ya cari yang nggak pakai mikir. Gitu. Kalau video YouTube gue ya, itu udah jelas sih sebenarnya. Jadi ada yang lucu, yang insightful, dan yang istilahnya yang mungkin topical. Jadi kalau lo lihat konten YouTube gue, antara lucu aja atau insightful aja, alias nggak lucu dan nggak topical, insightful dan nggak current deh, nggak kekinian gitu. Bukan trending ya, kekinian. Karena bisa kekinian tapi nggak trending. Kayak contohnya video gue yang ya MVP deh, marketing versus Panji, atau Cubis ya, curhat bisnis, itu kan insightful. Jadi ngasih masukan, ngasih wawasan, tapi nggak kekinian, nggak dibahas sekarang ini, dan nggak ada lucu-lucunya. Atau video gue kayak passion economy versus gig economy, itu kan insightful. Nah, ada lagi yang kekinian, kayak misalkan Saipul Jamil dan media kita, atau Cristiano Ronaldo pulang, atau nasib MU tahun ini, gitu-gitu. Itu kekinian tuh. Atau dan kekinian ini bisa aja nggak insightful, nggak ada informasi tambahan, cuman opini gue aja. Kayak video gue soal adalah soal narkoba dan bagaimana teman-teman gue diperlakukan sama polisi dan sama BNN. Itu sebenarnya nggak ada hal baru yang gue bahas di situ. Itu cuma perasaan gue aja, tapi memang kekinian, nggak lucu juga gitu. Nah, kalau misalnya pengen meledak, gue bikin konten yang lucu, insightful, dan kekinian. Crossingan di tengahnya, potongan antara itu semua, itu biasanya akan meledak. Apa itu? Stand up comedy. Dia lucu, dia insightful, dan dia kekinian. Pasti secara rata-rata viewsnya tinggi gitu. Kalau misalnya lucu dan insightful, ada juga yang nggak kekinian, nggak sekuat biasanya. Insightful dan kekinian tapi nggak lucu, kuat juga tapi nggak kekinian. Jadi kalau mau total tuh seperti itu. Gue udah ngebaca pola ini dari lama, tapi walaupun gue tahu pola itu, nggak membuat gue kemudian serta-merta setiap video harus gue bikin potongan 3. Itu stres, nanti capek. Dan gue pengen konsisten supaya mencapai 1 juta subscriber, dan akhirnya terjadi juga. Nah, dalam rangka 1 juta subscriber, makanya ada topi ini dari Physical. Physical itu adalah unit retailnya Comika. Jadi di Comika Company, gue punya bisnis retail yang kerjanya bikin produk fisik untuk stand up comedian. Jadi kalau stand up comedian mau bikin tour atau mau bikin special, stand up comedian nggak mesti pusing-pusing nyari kemana ya, gue mau bikin ya sama Physical aja, karena kami berdiri untuk stand up comedian kan. Nah, ini adalah namanya Snapback Gold Play Button yang punya detachable patch. Jadi patchnya bisa diganti. Ini kan yang 1 juta, ya kan? Bisa diganti dengan yang berita dari neraka. Tuh. Bisa diganti dengan yang berita dari neraka. Atau lu mau ganti, ini adalah judul konten YouTube gue, berita dari neraka. Atau diganti dengan mikir. Coba gue giniin dulu deh. Tek. Nggak bisa lagi. Nah, tuh. Oh, gini aja deh. Tuh, lu ganti dengan patch yang mikir.
atau lo ganti dengan patch yang 0044 weekly vlog. Ini juga konten YouTube gue yang banyak orang suka. Atau lo konten, kalau mikir nih salah satu konten tertua gue ya, ini salah satu yang paling lama nih. Kalau Berita dari Neraka nih usianya pendek, apakah akan kembali? Mungkin. Ini gimana sih caranya sih? YouTuber suka gitu kan? Ya. Apakah akan kembali? Mungkin. 0044 weekly vlog juga banyak yang suka. Tubruk adalah konten wawancara gue, banyak yang suka juga. Terus ini juga disukain sama orang, MVP marketing versi Panji. Banyak yang suka konten-konten gue ngebahas bisnis, ngebahas marketing. Gue nggak ngerti bisnis tapi marketing lumayan. Dan tentunya konten terbaru gue, Saya Merasa Herman. Jadi ada 7 nih, ada yang gold play button, ada yang mikir, ada yang 0044 weekly vlog, ada yang Berita dari Neraka, ada Tubruk, dan ada MVP. Nah ini saat ini hanya bisa di pre-order oleh para member. Ada 1.900 atau 1.000 member gue, mereka bisa PO duluan. Setelah mereka selesai PO, lu akan bisa beli. Kalau nggak salah PO tutup tanggal 18 September kalau gua nggak salah. PO tutup 18 September yang berarti setelahnya tanggal berapa ya? Gue lupa deh. Nanti gue umumin ya di Instagram gue atau di YouTube gue tanggal berapa umum bisa beli. Jadi YouTuber lain bisa beli kapan. Tapi untuk saat ini member dulu yang bisa beli. Dan lu bisa beli satu topi dengan satu patch, satu topi dengan 3 patch, lu pilih yang manapun, atau satu topi dengan seluruh patch. Nanti gue kasih di sini informasinya. Di sini saya akan taruh informasinya, Anda bisa baca dan lu bisa ikut merayakan. Karena gue tahu kelakuan lu pasti nanya, Bang giveaway dong. Sudah dong. Makanya lu cek community tab gue. Lu nggak jadi subscriber sih. Kalau jadi subscriber lu akan tahu di community tab gue bikin kuis 10, nggak cuma 1. Gue nggak ngasih 1, nggak ngasih 2, nggak ngasih 3 topi. Gue ngasih 10 topi beginian dengan seluruh patchnya lengkap untuk pemenang. Dan udah gue tentukan pemenangnya. Jadi gue udah bagi-bagi 10 topi. Gue buka dulu untuk para member untuk bisa beli ini dalam rangka 1 juta subscriber gue. Tadinya tahu nggak? Di sini kan physical nih. Tadinya di sini mau gue tulis YouTuber HP. Tapi nggak jadi karena sebenarnya nggak 100% akurat kan bahwa gue YouTuber HP. Karena masih ada konten-konten yang nggak pakai HP. Tapi kalau lu pengen, silahkan lu tunggu aja. Atau kalau lu member, lu saat ini member dan lu lagi nonton, disikat aja. Kalau enggak ya lu tunggu ketika dia dijual untuk umum supaya lu bisa beli. Kalau lu ingin punya ini patchnya, ini ada banyak. Belakang ini velcro. Jadi kalau misalnya lu beli patchnya doang, lu bisa beli patchnya doang. Tapi kalau lu beli patchnya doang, habis itu lu pengen taruh di tas atau pengen taruh di jaket, lu agak susah karena belakangnya ada beginian nih, ada velcro-nya. Gitu ya. Makasih banyak untuk semua subscriber gue yang udah bantuin gue mencapai 1 juta subscriber. Makasih banyak yang nonton ini dan moga-moga prinsip yang gue jadiin jadi content creator bisa jadi prinsip lu juga untuk membantu lu mencapai apapun yang lu inginkan. Ingat, complexity is the enemy of consistency. Complexity is the enemy of consistency. Semakin kompleks, semakin sulit untuk konsisten. Dan ingat prinsip berkarya kita, mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Sukses, semoga ini bisa membantu lo menjadi content creator dan mencapai apapun yang lo inginkan. Thank you, Gox. Bagus ya? Hihi. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.